Nah, ini soal yang keluar di UTBK Kuantitatif 2023. Mari kita jawab sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Wanda di channel Firkos, channel belajar matematika. Kali ini, di video kali ini Bang Wanda mau bahas soal yang keluar juga di UTBK. Soalnya tentang dimensi 3. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang sudah ikut ujian katanya soal kayak gini ada. Oke, tanpa berlama-lama kita bahas aja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, soal yang pertama. Nah, soal pertama Bang Wanda buat nih untuk pemanasan dulu sambil kita ingat-ingat teori di dimensi 3 sebelum ke soal yang memang keluar di UTBK-nya. Langsung aja kita bahas di soal nomor 1. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10. Oke, setiap ada soal tentang bangun ruang atau bangun datar, kalau tidak diberikan gambar, cuman dibilang bentuknya saja, langsung gambar ya. Jadi, nanti setiap yang diketahui pada soal, kita tinggal taruh di gambar aja. Jadi, tidak ada lagi mengulang-ulang soal saat nanti diberikan yang diketahui yang lain ya. Berarti di sini katanya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, lanjut. Katanya rusuknya 10. Oke. Jika titik P terletak pada perpanjangan rusuk CG. Oh, berarti kalau perpanjangan rusuk CG berarti seharusnya ke atas ya. Oke, nggak apa-apa nih kena soal sedikit. Dengan CG-nya 2 bagian. Oke, CG-nya 2 bagian di sini. Berarti ini boleh kita belah 2. Dan CP-nya 3 bagian. Berarti kalau ini 1, 2, 3. Berarti P-nya di sini panjangnya 5. Kenapa 5? Tadi rusuknya 10. Kalau dibagi 2 bagian berarti di sini 5, di sini 5, di atas juga 5 ya. Berarti panjang PC kalau nanti dibutuhkan itu panjangnya 15. Oke, next. Maka jarak titik A ke titik P. Oke, kita tarik aja ke atas sehingga jadi AP siku-sikunya di C. Sehingga yang kita cari sekarang segitiga A, C, siku-siku, dan P. Nah, gitu ya. PC-nya tadi udah kita cari 15. AC-nya diagonal ruang atau diagonal bidang atau diagonal sisi. Rumusnya apa? Masih ingat nggak? Rusuk akar 2. Berarti ini jadinya 10 akar 2. Kita mau cari AP-nya. Oke, langsung aja. Ingat Pitagoras, kalau ditanya sisi miring, maka rumusnya jadi tambah ya. Nah, ini untuk ingat rumus Pitagoras lagi. Oke, AC berarti 10 akar 2 kuadrat ditambah PC 15 kuadrat. Nah, kalau kalian mau cari kayak biasa, ini berarti 10 kuadrat kali 2, 200. Terus ditambah 15 kuadrat 225. Berarti ini masih AP kuadrat, maka AP-nya sama dengan akar 425. Nah, kalau dilihat-lihat karena opsi jawabannya ini semuanya dalam akar 17, pasti ini kali-kali 17. Ya, kali-kali 17 yang ujungnya 5, terus yang bisa diakarin kayaknya cuma 25. Kalau adik-adik mau cari, ya, silahkan cari dulu ya. Berarti di sini AP-nya sama dengan 5 akar 17. Selesai. Berarti jawaban kita yang D. Nah, gitu ya. Mau bagi trik sedikit di bagian yang
Bang Wanda kotakin biru nih, yang bagian ini. Nah, Bang Wanda biasanya carinya gini. Kalau dia yang dikuadratin itu kita pecah jadi perkalian dan ada yang sama, maksudnya 10 itu kan boleh kita buat 5 kali 2 akar 2 kuadrat. Ya kan? Terus 15 juga bisa kita buat 5 kali sekian. Berarti ini 5 kali 3 kuadrat. Sehingga kalau kita kuadratin nih, jadinya 5 kuadrat 2 akar 2 kuadrat kali 8 ditambah 5 kuadrat dikali 9. Nah, Bang Wanda menganggap kalau 5 kuadrat sama 5 kuadrat itu seperti variabel. Jadi kayak 5 kuadrat kayak 8. Kalau 5 kuadrat itu kita anggap X, maka kan sebenarnya kayak 8X ya. Sehingga kalau 8X ditambah 9X jadinya 17X. X-nya siapa? 5 kuadrat. Sehingga kalau kita akarin, langsung ketemu 5 kuadrat kan pasti 5 akarnya ya. 5 akar 17. Tanpa harus mikir-mikir panjang untuk menyederhanakan. Nah, Bang Wanda biasanya caranya gini. Nah, kalau adik mau dicoba-coba, nanti kalau lancar lebih mudah gitu sih daripada cari manual ya. Oke, itu yang soal nomor 1. Kita next soal nomor 2. Soal nomor 2, nah ini soal yang keluar di UTBK Kuantitatif 2023. Mari kita jawab sama-sama ya. Pada kubus ABCDFGH. Oke, kubus lagi, berarti gambar lagi gitu ya. Gambar kubus. Nah, gambarnya nggak usah cantik kali. Nanti habis waktu di ujian kalau kita terlalu bagus gambarnya ya. Yang penting jelas. Oke, ini katanya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, lanjut. X, Y, Z berturut-turut titik tengah rusuk AB. Ini X, tengahnya BC, ini berarti si Y-nya, tengahnya BF, ini ya, itu si Z. Oke. Dan rusuknya 12 katanya. Oke, rusuknya 12 cm. Langsung kita lihat soal nomor 1. Perbandingan volume 5X ZXBY. Nah, gini dia. Terbayang nggak adik-adik tuh? Di sudut itu ada sebuah limas yang alasnya segitiga siku-siku XBY, siku-siku di B, dan tinggi limasnya itu ialah BZ karena dia tegak lurus alas. Terhadap volume kubus ABCDFGH. Oke, mari kita lihat. Adik-adik ingat nggak volume dari limas? Volume limas, kita buat VL aja, itu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, kita buat TL aja ya. Nah, jadi volumenya itu tergantung alasnya apa. Kalau 5 segi 4 berarti alasnya sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Oke, karena perbandingan kita langsung jawab aja ya. Langsung volume limas banding volume kubus. VL banding VK aja kita buat. Oke, mari kita cari. Sepertiga ya. Nah, kita coret-coret sedikit, berarti XB-nya 6, B-nya 6, ZB-nya juga 6. Gitu ya. Berarti luas alasnya kita pakai luas segitiga, setengah. Nah, coba kita gambar keluar sedikit alasnya. Di sini aja Bang Wanda buat. Ini tegak lurus di B, ini Y, ini X. Sehingga
kalau kita ngambil alasnya XB, otomatis tingginya YB. Gitu ya. Berarti setengah kali alasnya 6 kali tinggi segitiga alasnya 6 dikali tinggi limasnya si ZB juga 6. Nah, kalau yang bingung di sini Bang Wanda buat aja XB, ini BY, ini ZB. Nah, gitu dia. Ya. Nah, volume kubus tinggal rusuk kali rusuk kali rusuk ya. Atau R kali R kali R, atau ada yang di buku S kali S kali S. Berarti 12, jangan biru deh, 12 kali 12 kali 12. Sehingga kita coret-coret aja. Jadi jangan biasakan kalau cari soal perbandingan itu mencari volumenya, baru kita bagikan. Ngapain? Kenapa? Karena bisa kita 3 kali 2, 6. Habis. 6 bagi 12, sisa 2. 6 bagi 12, sisa 2. Habis kan? Berarti jawaban kita di atasnya 1, di bawahnya 48. Berarti jawaban kita 1 banding 48. Tapi di soal 1 banding 28. Salah nomor 1. Oke, kalau nomor 1 sudah salah, ya kita harus cek dulu nomor 2. Oke ya, lanjut nomor 2. Katanya perbandingan luas segitiga XBY banding luas persegi ABCD. Wah, ini gampang juga ya. Sama dengan XBY tadi udah kita cari ya di atas. Berarti ini tinggal setengah kali alasnya 6 kali tingginya 6. Terus perseginya ABCD sisinya 12. Berarti 12 kali 12. Oke, coret-coret kayak tadi. 6 bagi 2 3. 6 bagi 12 2. 3 lagi bagi 12 1, 4. Hasilnya 1 banding 8. Benar. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat-lihat, kalau satunya udah salah, duanya benar, ya karena nggak ada 2 saja, otomatis 3 pasti benar. Berarti jawabannya di C. Ya kan? Karena kalau 3-nya salah, nggak ada tuh jawabannya 2 aja. Ya, jadi kalau 2 benar, 1 salah, otomatis 3 juga pasti benar. Gitu dia. Oke, tapi kita cari aja nomor 3 biar jadi acuan untuk adik-adik tahu caranya ya. Oke, nomor 3. Jarak B ke XY. Oke, berarti kita patokannya ke segitiga yang tadi. Segitiga siku-siku di B. Terus ini X, ini Y, dan kebetulan nih siku-siku sama kaki ya. Kenapa? Di sininya 6, di sininya 6. Oke. Nah, kalau ada segitiga siku-siku ditanya jarak dari siku-siku ke sisi miringnya, kita boleh tarik sebuah garis lurus yang tegak lurus. Boleh kita misalin sama P. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa cari si BP dengan pendekatan luas segitiga. Untuk segitiga ini kan segitiga yang sama, tapi kita bisa lihat dari perspektif yang berbeda. Luasnya, kalau kita ngambil alasnya XB, berarti tingginya YB. Gitu ya. Tapi kalau kita ambil alasnya XY, maka yang tegak lurus alas itu kan tinggi ya. Maka ini jadi BP. Maka ini kita coret setengah. Yang lain kita masukin nilainya. XB-nya 6. YB-nya 6. XY-nya karena dia diagonal sisi, maka ini boleh kita buat langsung 6 akar 2 aja.
Berarti di sini 6 akar 2 kali BP. Nah, berarti kalau kita coret-coret nih 6 sehingga kita dapat BP-nya 6 per akar 2. Kalau kita rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2, hasilnya 6 bagi 2, 3 akar 2. Ya, sesuai sama cara kita tadi, dia pasti betul. Nah, itu contoh soal UTBK. Tapi ini agak mudah, kenapa? Karena rusuknya diketahui nih 12. Bagaimana kalau rusuknya nggak diketahui? Kita lihat soal yang nomor 3. Oke, ini soalnya. Pada kubus ABCDEFGH terdapat titik P dan Q berturut-turut. Oke, kubusnya ada Bang Wanda gambar duluan biar menghemat waktu. Kita taruh P-nya di mana ya? Jadi P-nya katanya pada AB. Jadi si P ini katanya pada AB, berarti di bawah nih posisinya. Dan perbandingannya AP banding AB. Oke. Gini dia, cara lihat perbandingan. Kalau kalian jumpa ada sebuah titik pada sebuah garis, terus perbandingannya, salah satu perbandingannya itu si garis itu sendiri, maka kalian bagi ruas garis itu terhadap dia. Jadi kalau AB-nya 2, berarti AB-nya itu pasti ada 2 bagian. Nah, si P-nya di mana? Baru kita lihat. AP itu 1 bagian saja, berarti P-nya pas di tengah. Ya, P-nya pas di tengah. Nah, gitu dia. Contoh selanjutnya tuh, AQ banding AD. Nah, Q-nya di AD. Nah, langsung ada perbandingan si AD-nya itu 4. Si AD 4. Maka langsung AD-nya kita bagi jadi 4 bagian. Berarti belah tengah, tengah lagi, jadi 4. Nah, di mana Q-nya? Ya, langsung lihat si Q-nya berapa bagian AQ-nya? 3. Maka 1, 2, 3 berarti Q-nya di sini. Nah, di 3 bagian ya. Oke. Manakah 3 pernyataan berikut yang benar? Nah, di sini kan nggak ada rusuk nih. Kalau dalam perbandingan, rusuk itu nanti kan pasti bisa dicoret-coret. Jadi kita boleh tentukan rusuk kita suka-suka hati. Terserah kita mau pakai rusuk berapa. Yang jelas, kita ngambil yang terkecil tapi bisa dibagi oleh garis yang sudah dibagi berapa bagian tadi. Contoh nih, di situ kan ada AP sama AB. Misalnya kita ngambil AB-nya 2. Kalau AB-nya 2, berarti kan AP-nya 1, aman ya. Tapi waktu di AD karena kita bagi 4, 2 kita bagi 4 jadinya setengah. Nanti jadi sulit saat pengerjaan kita. Jadi lebih baik kita ngambil 4 aja. Sisinya kita ambil 4 cm. Nggak mesti senti sih, pokoknya 4. Berarti di sini bisa kita buat 2. Di sini 1. Jadi pengerjaan nanti lebih mudah. Oke, langsung nomor 1. Nomor 1 katanya perbandingan ya, sama kayak tadi lah ya. Kita gambar dulu limasnya. APQE. Nah, gini dia. Di sudut kiri bawah. Ya, alasnya itu APQ dengan APQ kita gambar aja. Di sini aja nih. Alasnya APQ dengan siku-siku di A. Nah, gini dia maksudnya. APQ. Terus AP-nya tadi udah kita buat 2. AQ-nya berarti 3 bagian, berarti 3. Gitu. Tingginya berarti 4. Berarti volume limas banding volume kubus sama dengan, oke, yang tadi ingat lagi rumus volume limas 1/3. Ya, 1/3 kali luas alasnya setengah kali alasnya 2 kali 3. Nah, untuk yang nggak ngeh tadi 2-nya dari mana? 2-nya itu si AP, berarti tingginya si AQ. Nah, terus kita kali sama tinggi limas. Siapa tinggi limas? Si EA. Berapa EA-nya? 4 per
volume kubus. Berarti karena kita ngambil 4, berarti 4 kali 4 kali 4. Gitu ya. Oke, mari kita coret-coret. 3 sama 3, 2 sama 2, 4 sama 4. Langsung selesai. Berarti jawaban kita 1:16. Dan ternyata nomor 1 benar. Oke. Udah ya. Langsung nomor 2. Jadi sebenarnya kalau adik-adik udah paham, ini sebentar dapat nih soalnya. Nggak susah ya. Perbandingan luas segitiga, nah yang kayak tadi juga. Berarti luas segitiga A P Q banding luas persegi A B C D. APQ udah kita gambar tadi di bawah, berarti 1/2 kali 2 kali 3 per 4 kali 4. Nah, kalau kita coret nih 2 habis ya. Maka jawabannya 3:16. Dan ternyata betul juga. Nah, kalau 1, 2 benar, otomatis 3 harus kita cari dulu. Kenapa? Karena ada jawaban 1, 2 benar dan semua benar. Ya, berarti kita cari nomor 3. Nomor 3 itu PQ. Nomor 3 PQ banding AC. Nah, PQ-nya itu kan berarti lihat segitiga ini ya. Pitagoras ya. Pitagoras berarti langsung akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat per AC diagonal sisi atau diagonal bidang langsung rusuk akar 2. Berarti 4 akar 2. Nah, berarti di sini jadi akar 13 per 4 akar 2. Karena ditanya perbandingan nggak usah dirasionalkan ya. Dan langsung nampak di soal juga benar. Bang, itu kadang kebetulan nggak karena kita ngambil 4 terus langsung dapat perbandingannya akar 13 banding akar 2. Coba adik-adik ngambil sisinya itu rusuknya 8 dan dengan cara yang sama saat mencari perbandingan PQ dan AC pasti jawabannya juga akar 13 banding 4 akar 2. Ya, nanti dicek aja. Oke, berarti selesai soal kita yang nomor 3. Jawabannya itu semua benar. Berarti A. Oke, gampang kali ya. Jadi semoga yang udah nonton nanti ketemu soal kayak gini di TBK. Pokoknya masih punya satu soal lagi. Mari kita cek. Nah, ini mirip masih kayak tadi. Kita bahas aja ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Pada kubus ABCDEFGH. Oke. Kita munculin aja kubusnya ya. Langsung ada kubusnya. Nah, udah ada kubusnya nih. Titik P dan Q berturut-turut kayak tadi. Q di AB. Oke, kita cari dulu Q-nya di AB. AB, PB. Nah, kalau ini kan karena dia di AB tapi AB yang nggak dibilang, maka kita lihat urutannya. AP, PB. Berarti itu bersambung sehingga kita jumlah nih semuanya. Nah, jumlahnya 5, berarti AB-nya kita bagi 5 nih. 1, 2, 3, 4. Ya, pembaginya 4, jadi sisinya jadi 5 ya. AP-nya 2 bagian, berarti P-nya di sini. Oke. AP, PB. PB-nya 3 bagian, udah pas. Lanjut, BQ, QC. Ini gitu juga. BQ sambung QC di BC. 1 tambah 1 jadi 2, maka ini belah 2 aja ya. BC belah 2 berarti Q-nya di tengah-tengah. Dan ini juga tidak dibilang rusuknya apa. Nah, karena ada sisi yang dibagi 5 bagian, bagusnya rusuknya kita buat 5 aja. Berarti rusuknya 5 cm. Nah, kita buat pakai merah aja ya. Berarti 5 cm. Berarti ini jadi 1, 1, 1, 1, 1.
tapi itu bagi 2 jadinya 2,5 ya. Kita ganti berarti. Nah, itu maksud Bang Wanda. Taruh si rusuknya yang efisien waktu kita cari. Nah, ternyata 5 pun nggak efisien. Walaupun dia kecil, maka ganti 10 aja. Ya, 10 cm. Berarti sini 2, 2, 2, 2, 2. Di sini jadinya 5 dan 5. Nah, jadi nanti Ana carinya. Oke, kita hajar nomor 1. Apa nomor 1? Perbandingan luas segitiga. Oh, ini segitiga duluan ya. Ya udah, oke yuk. Segitiga PQB. Oke, berarti PQB itu di sini. P-nya kita taruh ke Q gitu ya. Sehingga kalau kita bawa segitiganya di sini aja. Itu siku-siku di B, Q-nya di atas, BQ-nya 5. 5-nya kita pakai merah aja. Terus alasnya P. Di sini. Panjangnya berarti 6 ya, karena 2-nya itu ada 3 biji. Ada 6. Oke? Berarti itu nanti bisa kita cari luasnya. Dibanding sama luas ABCD ya, sama kayak tadi ya. A, B, C, D. Sama dengan, berarti ini setengah kali alasnya 6 kali tingginya 5. Bang, 6 itu dari mana? Ya, dari segitiga ini berarti 6 itu si PB alas, QB tinggi ya. Karena rusuknya 10, berarti 10 kali 10. Oke, kita coret-coret lagi. Berarti boleh ini 6 sama 2 jadi 3, 5 sama 10, 1 dan 2. Sehingga jawabannya kita 3 banding 20. Berarti salah untuk pernyataan nomor 1. Oke ya. Next, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, nah ini baru limas kayak tadi ya. Berarti gambar limasnya itu gini dia. Seret, seret. Ya, ini kita garis balik. Nah, gitu. Ya, limasnya berarti tingginya FB, tinggi limas, alas limasnya segitiga PQB. Berarti volume limas banding volume kubus. Volume limas berarti 1/3. Luas alas berarti 1/2 kali 6 kali 5 kali tinggi limas. Tinggi limas 10. Dari mana Bang 10? Karena si FB ya. Diper volume kubus berarti 10 kali 10 kali 10. Mari kita coret-coret. 10, 10. 5 sama 10, 1 dan 2. 6, 2, 3 habis. Sehingga jawaban kita di bawah aja ya. Di atasnya tinggal 1, bawahnya 20. Benar. Kalau 1 salah, 2 benar, ya otomatis jawabannya 2 dan 3 ya. Tidak usah diperdebatkan lagi, pasti 3 juga benar. Nanti adik-adik boleh cek sendiri. Oke, sekian untuk hari ini, video kita kali ini. Semoga bisa membantu adik-adik. Masih ada beberapa hari ujian UTBK gelombang 1. Dan untuk kawan-kawan yang gelombang 2, silahkan perbanyak lagi belajar dari soal-soal FR. Seperti biasa, Bang Wanda tinggalin oleh-oleh nih. Tapi memang agak beda sedikit. Tapi sebagai latihan, bagaimana cara yang menentukan perbandingannya, serta mencari jarak antara titik ke titik. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.